Sirat akan terasa sempit, licin, penuh duri, penuh pengait besi, penuh serigala yang buas, dan menjatuhkan mereka ketika di sirat. Cahaya mereka dihilangkan hingga mereka pun jatuh ke dalam neraka. Dan Nabi menyebutkan mereka seperti anai-anai yang berebut ke api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang adanya pertanyaan yang menyebutkan bahwa mana yang benar antara sirat yang menafsirkan sebagai jalan yang luas dan lurus atau sirat sebagai jembatan yang halus, tajam, sehalus rambut di belah 7 dan lebih tajam dari tajamnya mata pedang. Jadi ada dua pertanyaan ini, ada dua kontradiksi dari pertanyaan ini antara yang menyebutkan sirat itu luas dengan sirat yang bermakna sempit, halus, tipis, lebih tipis lagi dari tajamnya mata pedang. Jadi ibu ini bertanya tentang mana yang benar, karena setahu beliau bahwa selama ini yang dia dapatkan bahwa sirat itu sempit, tipis, halus, lebih halus dari rambut di belah 7. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas keduanya, menjelaskan di mana letak bedanya dan di mana titik temunya dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas dulu, kita ambil referensinya dari yang menyebutkan bahwa sirat itu luas, bahwa yang dimaksud dengan makna sirat itu luas ini disebutkan dari websitenya bahwa berasal dari akar katanya yang berarti menelan. Jadi sirat itu jalan yang sangat luas sehingga orang-orang seakan ditelan di dalamnya karena luasnya, sehingga dapat memuat siapa saja di dalamnya, sehingga bisa jadi orang yang berbeda pandangan tapi satu jalan di dalam sirat itu menuju surga. Dan di sirat itu bermakna tunggal disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di surat disebutkan juga dalam tulisan itu bahwa sirat itu dirangkaikan dengan kata mustaqim sebanyak 32 kali. Jadi sirat itu berbeda dengan sabil yang juga dimaknai sebagai jalan. Jika sabil bisa jadi jalan yang benar ataupun salah. Sirat hanya ada satu, yaitu selalu bersifat benar dan hak. Sehingga sirat juga disebutkan dapat dianalogikan sebagai jalan tol. Kita tidak bisa keluar atau tersesat setelah memasukinya. Apabila sudah masuk ke dalamnya, kita telah ditelan olehnya, tidak dapat keluar kecuali setelah tiba pada akhir tujuan perjalanan. Sirat itu jalan yang luas sehingga orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Berbeda dengan sabil yang banyak tapi jalan kecil. Meskipun tidak apa kita menelusuri sabil, asal pada akhirnya menemukan jalan tol yang luas dan lari lurus itu. Jadi bisa kami gambarkan bahwa
ini yang menyebutkan pandangan pendapat yang menyebutkan bahwa sirat itu bermakna jalan yang lurus dari segi makna dari sirat itu sendiri. Dan disebutkan bahwa sirat sering dirangkaikan dengan kata mustaqim, di mana sebanyak 32 kali. Lalu bagaimana dengan yang menyebutkan bahwa sirat itu adalah kecil, sempit, halus, lebih halus dari rambut di belah 7, lebih tajam dari mata tajam, lebih tajam dari mata pedang. Ini ada di Sahih Muslim nomor hadis 269 dari riwayat diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa di dalam hadis itu disebutkan ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jembatan itu?" Lalu beliau menjawab, "Tempat yang licin dan dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon duri. Maka orang-orang mukmin bisa melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda yang berlari kencang, dan hewan tunggangan." Ini hadisnya cukup panjang, dan di ujung hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa jembatan lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Di dalam riwayat lain ada juga disebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad nomor hadis 23.649, bahwa beliau juga menyebutkan bahwa hadis ini berkata tentang 3 tempat yang seseorang yang mencintai dia sampai lupa kepada kekasihnya. Di antaranya itu di mizan, di ketika kitab catatan amal, dan termasuk di ketika melewati sirat. Dan di ujung hadisnya bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa di neraka itu ada sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari pedang, dan di atasnya terdapat serigala-serigala yang buas, duri yang tajam, dan kesemuanya akan mengenai kepada orang yang Allah kehendaki. Dan di atasnya juga terdapat sekelompok orang yang berjalan bagaikan kedipan mata, kilat angin kuda perang yang berlari, dan bagai kendaraan berjalan. Jadi jelas di sini ada 2 pendapat yang bisa kita tarik makna dari asyirat. Sirat itu, yang satu bermakna luas, sirat itu luas, lurus, bisa dilewati sehingga bisa dimasuki siapa saja. Yang kedua, bahwa sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di dalamnya, di atasnya terdapat serigala buas, duri-duri yang tajam, besi-besi pengait yang akan mencabik dan menggelincirkan. Tempatnya juga licin yang bisa juga menggelincirkan. Sebelum kita membahas tentang mana yang benar antara luas dan tipis, halus ini, sempit ini, kita bahas dulu kapan manusia melalui sirat. Tadi dari riwayatnya Ummul Mukminin menyebutkan bahwa perjalanan di atas sirat merupakan salah satu manusia yang sangat menakutkan. Selain mizan dan pembagian kitab amal,
antara ia terima di kanan atau di tangan kiri. Nabi menyebutkannya pada orang yang mencintai tidak akan lagi mengingat siapa lagi kekasihnya. Termasuk di sini bahwa disebutkan manusia ketika di atas sirat ini ada dalam riwayatnya Ummul Mukminin juga, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ketika datang hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain, di mana manusia ketika itu?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Perkara ini tidak pernah ada seorang pun dari umatku yang bertanya kepadaku sebelumnya. Manusia ketika itu berada di atas syirat." Ini ada di Musnad Ahmad, nomor hadis 23.556. Jadi manusia melintasi syirat itu ketika pergantian bumi dan ganti dengan bumi yang lain. Hari ketika langit diganti dengan langit yang lain. Lalu bagaimana kondisi manusia ketika di atas itu? Manusia ketika di atas itu berbeda-beda. Disebutkan bahwa tadi juga udah di beberapa hadis sebelumnya udah disebutkan. Kalau kita klasifikasikan, kebetulan ini sudah kita tuliskan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, bahwa di atas sirat itu ada 9 kelompok. Yang pertama yang melintasi sirat seperti kilat atau sekejap mata. Yang kedua secepat hembusan angin. Yang ketiga secepat burung terbang. Yang keempat secepat kuda berlari kencang. Dan kelima secepat hewan tunggangan. Yang keenam secepat orang berjalan. Kedelapan secepat orang secepat orang berjalan. Yang keenam tadi secepat orang berlari. 6 orang berjalan, 7 orang berjalan, 8 seperti orang yang merangkak, 9 secepat orang yang merayap, namun dengan kondisi tubuh yang tercabik-cabik besi pengait. Jadi ada 9 golongan ketika orang melintasi syirat. Selamat sampai sini. Lalu kelompok yang pertama, karena makna ihdinas itu disebutkan yang menyebutkan bahwa luas. Ihdinas itu tidak juga sekedar petunjuk, tapi juga bimbingan, dibawa, menghantarkan pas tepat, bahwa dari 9 kelompok yang pertama, kelompok pertama yang melintasi syirat secepat kilat, sekejap mata, di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 6061 disebutkan dari riwayatnya Sahal bin Sa'ad bahwa ia menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Di antara umatku ada 70.000 orang atau 700.000 orang masuk surga tanpa hisab. Mereka saling berhimpitan, satu sama lain saling bergandengan, dari yang pertama hingga yang terakhir masuk surga. Wajah mereka bercahaya bulan di bulan purnama." Jadi ketika kelompok yang pertama masuk surga melintasi syirat, mereka digandeng oleh Rasulullah SAW bersama-sama satu dengan sama lainnya, dibimbing Nabi SAW memasuki surga. Sehingga doa ketika kita di surat Al-Fatihah agar kita diberi petunjuk, agar kita termasuk orang-orang yang nantinya di syirat digandeng, diantarkan Nabi SAW melewati syirat menuju surga. Namun
ada juga orang yang masuk surga melewati syirat itu dengan syafaat. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang 4 kelompok terakhir. Siapa mereka? Orang yang hanya bisa melintasi syirat dengan kecepatan berlari, kecepatan berjalan, merangkak, dan merayap dengan kondisi tubuh yang tercabik-cabik besi pengait. Mereka bisa melintasi syirat dengan syafaat malaikat, syafaat para nabi, syafaat orang-orang mukmin. Disebutkan ada syafaat malaikat bahwa di ujung syirat, di 2 ujung syirat ada malaikat amanah dan silaturahim. Dan begitu juga para nabi, mereka juga memberikan syafaat, dan termasuk orang-orang mukmin. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Sahih Muslim 288, bahwa ketika Nabi kalian berdiri di syirat dan selalu mendoakan, ya Rabbku salim salim, selamatkan dia, sampai pada hamba-hamba yang amalannya sangat sedikit, sehingga ada seorang lelaki yang datang dan tidak dapat menapaki syirat kecuali dengan merangkak, sedang pada kedua sisinya terdapat rangkaian besi yang tajam tergantung dan mengambil setiap orang yang diperintahkan untuk diambil, hingga ada yang selamat tapi tubuhnya tercabik-cabik, dan ada pula yang akhirnya terlempar ke dalam api neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, sungguh dasarnya neraka itu dapat dicapai dengan perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi di hadis ini dari riwayatnya Abu Hurairah disebutkan bahwa yang terakhir tetap selamat sampai seorang bisa melintasi syirat walaupun dengan keadaan tubuh penuh tercabik-cabik, dengan berjalan dengan keadaan merayap. Namun ada juga orang-orang yang terlempar ke dalam api neraka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dari riwayatnya Zabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim 278. Lalu Allah membawa mereka dan mereka pun mengikutinya. Setiap seorang di antara mereka, baik munafik atau mukmin, akan diberi cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut melalui jembatan neraka jahanam. Di atasnya terdapat besi-besi pengait berduri yang merenggut siapa saja yang dikehendaki Allah. Kemudian cahaya orang-orang munafik padam, sedangkan orang-orang mukmin selamat. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa ketika di syirat, orang-orang munafik cahayanya padam, sedangkan orang-orang mukmin selamat, cahayanya tetap. Ini yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adu an lahum ma sawfihi wa iza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli shay'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat menceritakan tentang perjalanan orang-orang munafik ketika di syirat. Mereka tidak mempunyai cahaya. Mereka berjalan ketika cahaya kilat menyambar, bahkan disebutkan hampir menyambar mata mereka, saking dekatnya. Sehingga ketika cahaya kilat itu menyambar, menyinari, baru mereka berjalan. Ketika gelap, mereka berhenti. Tapi ini terbalik.
kondisinya. Berjalannya mereka itu dengan wajah. Ketika berhenti, mereka berdiri. Ini yang disebutkan juga di surat Al-Mulk. Apama yamsi muqiman ala wajhi ahda amay yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan merangkak dengan wajah terlungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang tegap berjalan di jalan yang lurus? Jadi di jalan yang lurus itu ada orang yang merangkak dengan wajah terlungkup. Ada yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus itu. Ini menggambarkan ada orang-orang munafik dan ada orang mukmin yang berjalan di jalan yang lurus. Sehingga tidak semua orang yang berjalan di sirat itu akan selamat. Karena ada orang-orang yang cahayanya padam ketika di sirat. Dan di tengah sirat mereka akan jatuh ke neraka. Dan karena dicabik-cabik, ditarik, sehingga mereka jatuh ke neraka. Mereka lah orang-orang munafik. Di dalam hadis lain disebutkan mereka jatuhnya seperti anai-anai. Ini disebutkan dari riwayatnya dari Abu Bakar, menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dibawa ke atas sirat, yaitu tadi jembatan di atas neraka jahanam, maka setiap sisi sirat menjatuhkan manusia seperti berebutnya anai-anai ke arah api. Beliau juga menyebutkan dengan rahmatnya maka Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan orang yang dia inginkan. Dan kemudian para malaikat, para nabi, para syuhada diizinkan memberikan syafaat, lantas mereka memberikan syafaat. Ini di Musnad Ahmad nomor hadis 19.544. Jadi orang-orang munafik itu akan jatuh di tengah sirat seperti berebutnya anai-anai ke api, bergelimpangan. Itulah tadi sirat yang licin, menggelincirkan, ada duri-duri tajam, besi pengait, ada serigala yang buas. Itulah yang akan menjatuhkan. Kok bisa sirat itu masih ada yang jatuh, masih ada yang tidak selamat? Kalau kita kembalikan ke kata syirat dan kita kumpulkan di Al-Quran, itu setidaknya ada 45 ayat yang menyebutkan syirat. 32 tadi udah tepat bahwa dirangkaikan dengan kata mustaqim. Tapi ada satu ayat yang menyebutkan bahwa syirat itu dilekatkan dengan neraka. Itu ada di surat Asy-Syafat ayat ke-23. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi ada ayat juga yang menyebutkan bahwa sirat itu dilekatkan dengan neraka. Kepada siapa? Mereka, orang-orang munafik tadi. Allah hilangkan cahayanya. Diberi cahaya untuk lewat, tapi di tengah dihilangkan cahaya mereka, sehingga mereka tidak bisa menyeberang sampai tujuan. Ini sama seperti halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, hudan. Tapi tidak semua juga orang yang mengambil Al-Quran itu akan menuntun dia ke neraka, ke surga. Karena bisa juga dengan Al-Quran orang itu masuk ke neraka. Ada juga orang dengan Al-Quran justru menjerumuskan ia ke neraka. Kenapa? Karena ia gunakan untuk kepentingan dunianya, membenarkan apa yang ada, bukan dijadikan Al-Quran sebagai pedoman.
sumber kebenaran, bukan, tapi membenarkan apa yang dia sebutkan. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan orang yang tergelincir karena Al-Quran. Bahwa disebutkan juga ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Api neraka itu dihidupkan untuk 3 orang. Salah satunya itu adalah orang yang fasih Al-Quran, orang yang hafiz Al-Quran, tapi niatnya karena ingin disebut dia hafiz. Lalu ada juga di hadis, ini ada di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6525. Ini bercerita tentang Nabi pernah bermimpi. Dalam mimpi itu beliau diajak tur keliling surga dan neraka. Dan di salah satu tempat di neraka ada orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu, dilempar dengan batu, nggak pecah, muncul kembali, dilempar lagi. Disebutkan bahwa dia adalah orang yang mempelajari Al-Quran, tapi ia menolak. Dan ia tidur sampai meninggalkan sholat wajib. Jadi jelas bahwa sirat itu bisa juga menggelincirkan, bisa juga menjatuhkan orang-orang ke neraka, sehingga dia tidak sampai pada tujuannya. Lalu sirat juga itu dianalogikan Allah berupa jalan yang lurus, tapi di kedua sisinya itu ada dinding. Pintu, orang yang keluar dari pintu maka oleh mereka orang-orang yang tergelincir. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 16.976 dari riwayat Nawas bin Sam'an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Jadi sirat itu jalan yang lurus. Kemudian di atas kedua sisi jalan itu terdapat 2 dinding. Dan pada kedua dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka dengan lebar. Kemudian di atas setiap pintu terdapat tabir penutup yang halus. Di atas pintu jalan tersebut penyeru berkata, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari. Sementara di bagian sirat terdapat juga penyeru yang selalu mengajak untuk menapaki sirat. Dan jika seseorang hendak membuka pintu-pintu yang ada di sampingnya, maka ia berkata, celaka kamu. Jangan sekali-kali kamu membukanya, karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Asyirat itu adalah al-Islam. Kedua dinding itu adalah batasan-batasan Allah Ta'ala. Sementara pintu-pintu terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Adapun penyeru di depan syirat itu adalah kitabullah Azza wa Jalla. Sedangkan penyeru dari atas syirat adalah penasihat Allah yang terdapat pada kalbu setiap mukmin. Ini di Musnad Ahmad. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa syirat itu bisa terasa luas bagi orang-orang yang mukmin, bergandengan masuk surga sampai di tujuan. Tapi syirat itu akan terus menyempit sesuai dengan amal dan perbuatan orang-orang yang melewatinya. Bagi orang mukmin, maka ia akan tetap selamat meskipun dia masuk dalam kelompok yang terakhir, bisa dia menyeberang meskipun dengan keadaan merayap dengan tubuh yang penuh tercabik-cabik. Namun dia tetap sampai ke seberang. Namun tidak halnya demikian bagi orang-orang yang munafik. Sirat akan terasa sempit, licin, penuh duri, penuh pengait besi, penuh serigala yang buas,
dan menjatuhkan mereka ketika di Sirat. Cahaya mereka dihilangkan hingga mereka pun jatuh ke dalam neraka. Dan Nabi menyebutkan mereka seperti anai-anai yang berebut ke api. Jadi itu yang bisa menjadi gambaran bahwa Sirat itu luas atau sempit tergantung dari mana sisinya kita melihat. Bagi orang beriman, Sirat terasa luas, lurus, tapi bagi orang-orang yang mukmin tapi amal dan perbuatan mereka sedikit, maka mereka juga merasakan kesulitan ketika menyeberang. Mereka menyeberang Sirat dengan keadaan merayap, dengan penuh tubuh luka-luka, dan mereka pun harus mendapatkan syafaat dari malaikat, dari nabi, dari para mukmin. Begitu juga bagi orang-orang munafik, tentu Sirat sangat sempit, licin, halus, menggelincirkan mereka ke dalam neraka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalaupun ada yang benar, memang datangnya dari Allah. Kalaupun salah, itu datangnya dari kami yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.